Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, di mana yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai hukum menutup aurat dan hikmah disyariatkannya. Sebelumnya, apakah adik-adik ada yang tahu apa itu aurat? Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai aurat. Aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat, sama membangunkan nafsu angkara murka, sedangkan ia memiliki rasa kehormatan. Imam Al-Razi dalam Kamus Al-Mukhtar As-Sihah menyatakan bahwa aurat ialah semua sesuatu yang mengakibatkan malu. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama masing-masing dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan bagi wanita dan pria. Misalnya, aurat itu dibuka dengan sengaja, maka berdosalah pelaksana. Sendiri-sendiri dari mereka memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Muhammad Syahrur mengartikan aurat dengan kata al-syahwa memiliki makna denotatif maupun konotatif. Sebagai konotatif, kata asyahwa bermakna aurat adalah bagian tubuh yang boleh dibuka untuk diperlihatkan. Sedangkan aurat menurut bahasa atau denotatif ialah kekurangan. Adapun pendapat istilah syara ialah sesuatu yang wajib disembunyikan dan haram diperlihatkan. Pandangan ulama dari segi syara ialah arti yang berjalin dengan urusan sholat. Menurut argumen jumhur ulama, orang yang sholat disyaratkan menutup auratnya walaupun sholatnya dilakukan di tempat yang gelap. Adapun batasan-batasan aurat menurut Imam Al-Nawawi mengenai aurat laki-laki terdapat 5 pendapat dalam mazhab. Namun yang tertulis dan dinilai sahih kebenarannya sesuai dengan kitab yang dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu antara pusar dan lutut. Namun pusar dan lutut bukanlah aurat laki-laki. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pula bahwa apabila seorang laki-laki sedang sholat dan lututnya terlihat, maka sholat laki-laki tersebut masih sah dan tidak batal. Karena terdapat hadis yang menjelaskan mengenai aurat laki-laki. Abu Darda berkata bahwa saya duduk di dekat Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar menghadap sambil mengangkat pakaiannya sampai terlihat lututnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sahabatmu ini sedang dalam pertikaian. Kemudian Abu Bakar mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui lebih jelas bahwa lutut seorang laki-laki bukanlah aurat. Walaupun begitu, Rasul selalu menutup bagian lutut tersebut. Hal ini dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari sebagaimana hadisnya yang berbunyi, dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW duduk pada suatu tempat yang ada airnya dalam keadaan pakaiannya tersingkap hingga kedua lutut atau salah satu lutut beliau terlihat. Tatkala Utsman sudah datang, beliau menutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Berbeda dengan laki-laki, batasan perempuan itu lebih luas. Beberapa pendapat mengatakan bahwa muka dan telapak tangan adalah aurat perempuan sehingga harus ditutupi. Beberapa pula mengatakan bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat dan tidak wajib ditutupi. Hal tersebut bergantung pada mazhab apa yang dianut oleh seorang muslim sehingga tidak bingung dalam menerapkannya. Menurut Imam Nawawi, aurat wanita adalah seluruh badan selain wajah dan juga telapak tangan. Beliau mengatakan pula bahwa perempuan boleh menunjukkan wajah serta kedua telapak tangannya sampai pergelangan tangan. Begitu pula ketika sholat. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwa batasan wajah yang menjadi aurat perempuan dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat bertemunya dua rahang atau dagu yang menghadap ke depan. Sedangkan bagian bawah wajah atau dagu dan janggut bukanlah termasuk dalam batasan aurat. Dijelaskan pula batasan wajah secara horizontal, yaitu apa yang muncul atau terlihat zohir di antara dua telinga. Makna terlihat berarti bentuk fisik dari hidung,
Nah, menurut Ibnu Hajar, wajah adalah suatu yang tampak serta muncul di permukaan wajah dan tidak termasuk dalam aurat yang wajib ditutupi. Penjelasan tersebut merupakan batasan aurat yang haram diperlihatkan kepada seorang yang bukan mahramnya. Namun, dalam Islam diatur pula batasan aurat yang tidak boleh diperlihatkan kerabat ataupun saudaranya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, aurat perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada kerabatnya antara lain yaitu pusar dan lututnya. Namun menurut mazhab Hambali, perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada kerabatnya adalah, maksudnya di sini aurat ya, seluruh badan selain wajah, kepala, leher, tangan, kaki serta betis. Berbeda dengan mazhab Hambali. Menurut mazhab Maliki, aurat perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada kerabat adalah seluruh badan kecuali wajah, kepala, leher, serta kedua tangan dan juga kaki. Perbedaannya terletak pada betis yang menjadi batasan aurat. Peraturan mengenai batasan aurat perempuan dengan kerabat ataupun saudara tersebut juga merupakan batasan aurat perempuan dengan sesama perempuan. Nah, selain aurat perempuan dan laki-laki, beberapa ulama berpendapat bahwa aurat anak perempuan yang masih kecil juga perlu dijaga. Dalam mazhab Hanafi, anak perempuan berusia 4 tahun atau kurang tidak memiliki aurat. Namun setelah umur itu, yaitu usia 10 tahun, maka aurat anak perempuan adalah dubur dan kemaluan serta sekitarnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, aurat anak kecil dari bayi hingga dewasa sama dengan perempuan dewasa, yaitu seluruh tubuhnya kecuali bagian telapak tangan hingga pergelangan tangan, wajah, serta kaki. Tentu saja ya, semua pendapat mengenai batasan aurat dapat kita terapkan sesuai dengan mazhab apa yang dianut oleh para muslim maupun muslimah. Nah, adapun pengertian busana islami, di mana busana islami ini merupakan busana yang dipakai oleh umat Islam baik pria maupun wanita. Busana islami telah disyariatkan oleh agama Islam. Busana islami memiliki tujuan untuk menutup aurat penggunaannya. Aurat tidak diperbolehkan dilihatkan oleh lawan jenis, sebagaimana surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik." Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk para umat muslim untuk membuka auratnya atau memakai busana yang kurang islami, karena hal ini telah tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Berbusana islami dapat pula melindungi kita dari godaan atau gangguan dari hal yang tidak baik seperti apa? Pelecehan, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Menurut Purwarda Minta, busana adalah pakaian yang indah-indah. Jadi, pakaian perempuan adalah busana yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut dengan busana muslimah. Makna muslimah menurut Ibnu Manzur adalah wanita yang beragama Islam, wanita yang patuh dan tunduk, wanita yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya. Berdasarkan makna tersebut, maka berbusana muslim dapat diartikan sebagai pakaian wanita yang dapat menutup aurat yang diwajibkan oleh agamanya. Untuk menutupnya guna untuk apa? Kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita tersebut maupun orang lain. Adapun jenis-jenis busana syar'i, yang pertama, masalah aurat sangat erat berkaitan dengan busana muslim atau syar'i. Hal ini karena aurat wajib ditutup dan penutupnya adalah busana atau pakaian. Baik laki-laki maupun perempuan itu wajib menutup aurat ya, dengan menggunakan pakaian yang pantas dan mampu menutup aurat dengan baik. Nah, Muhammad Ibnu Taimiyah
menyimpulkan bahwa seorang wanita akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan pria yang bukan mahramnya, maka ia harus memperlihatkan sopan santun dan tata cara berbusana yang dikenakan harus memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama, ya ini harus menutup seluruh anggota badan kecuali yang diperbolehkan, kemudian bukan berfungsi sebagai perhiasan, dan juga longgar, tidak ketat dan tidak menerawang, serta tidak menunjukkan lekukan tubuh, dan tidak memberi parfum atau minyak wangi. Tidak boleh ya jika kita keluar rumah, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Jadi kita harus memakai pakaian sesuai dengan apa? Sesuai dengan ya jenis kelamin kita masing-masing. Masa ya perempuan memakai baju laki-laki, begitupun sebaliknya ya. Adapun syarat-syarat pakaian bagi laki-laki diantaranya mungkin tidak beda jauh ya dengan perempuan, berpakaian yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan, harus menutup batasan aurat yang sudah ditentukan, berpakaian untuk kebutuhan, tidak berpakaian dengan bahan sutra. Nah, laki-laki nggak boleh ya pakai pakaian dengan bahan sutra, tidak menggunakan perhiasan emas, dan juga tidak menyerupai pakaian perempuan. Adapun hikmah disyariatkannya busana muslim, yakni perlu kita ketahui ya, hukum menutup aurat itu adalah wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Dan tentu setiap syariat yang dijalankan memiliki hikmah, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Adapun beberapa hikmah disyariatkan yang menggunakan pakaian syar'i, diantaranya yang pertama untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah, menghindari diri dari perbuatan dosa dan maksiat, mencegah gejolak syahwat dari lawan jenis maupun sesama jenis, karena syahwat itu tidak hanya timbul oleh lawan jenis, bahkan ada saja ya sesama jenis, maksudnya misalkan perempuan ada yang menyukai perempuan, itu sudah tidak aneh pada zaman sekarang ya. Jadi disyariatkannya busana muslim atau busana yang menutup aurat sesuai dengan disyariatkannya Islam itu bisa mencegah syahwat yang timbul oleh lawan jenis maupun sesama jenis, dan juga menghindari fitnah terutama di zaman seperti ini. Karena ketika kita menggunakan pakaian yang memperlihatkan lekukan badan kita, yang memperlihatkan bentuk tubuh kita, itu akan menjadikan sebuah fitnah. Dan juga adapun faidah menutup aurat diantaranya menunjukkan pribadi muslim yang sesungguhnya, mencegah kecemburuan dari pasangan, khususnya bagi yang sudah halal ya. Yang belum halal itu bukan urusannya gitu. Menjaga sesuatu spesial untuk pasangannya, menutup aib yang ada pada diri kita, dan juga melindungi diri kita dari lingkungan luar. Mungkin materi cukup saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kesimpulannya, kita harus menggunakan pakaian sesuai dengan apa? Syariat Islam yang menutupi aurat, yang apa? Disyaratkan oleh agama Islam. Tidak boleh ya sekali-kali kita sebagai wanita memakai pakaian laki-laki, begitupun sebaliknya tidak boleh kita seorang laki-laki memakai pakaian perempuan, nanti menjadi tanda tanya bagi orang lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.